Menjadi guru adalah cita-cita saya sejak kecil. Ada banyak alasan yang membuat saya yakin untuk mengejar profesi ini, bahkan hingga saat saya dewasa. Alasan utama yang mendorong saya untuk berprofesi sebagai guru adalah karena pahala yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Sebagai seorang Muslim, saya percaya sabda Nabi Muhammad SAW, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh soleha, sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Salah satu amal yang disebutkan dalam hadis tersebut selaras dengan tugas seorang guru, yaitu mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Jika ilmu yang diajarkan kepada muridnya kemudian diteruskan oleh murid itu kepada orang lain, maka makin banyak pula pahala yang diperoleh oleh seorang guru. Saat ini saya bersyukur sekali karena cita-cita saya sudah terwujud. Saya berharap bisa menjadi guru yang baik, meneladani serta menginspirasi murid-murid. Saya ingin menjadi guru yang dicintai oleh murid dan menjadi jembatan bagi mereka dalam meraih cita-cita. Sejak 10 tahun terakhir menjadi guru, justru saya banyak belajar kepada siswa. Saya berusaha memahami kebutuhan belajar murid dan apa yang mereka inginkan pada proses pembelajaran. Itu sangat penting untuk kita dalami untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan dalam proses pembelajaran. Setelah lebih dari 1 tahun anak-anak terpaksa belajar di rumah, di awal bulan September ini, sekolah yang sudah memenuhi persyaratan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka walau masih terbatas. Anak masih terbatas dalam belajarnya, baik dalam waktu yang dipersingkat, juga dengan teman-teman sejawatnya. Ketika sebelum ada pandemi bisa belajar lebih lama, yaitu 45 menit per jam pelajarannya. Karena terkendala waktu yang harus dibatasi di sekolah, masa pembelajaran tatap muka terbatas ini dibatasi hanya 30 menit. Di sekolah hanya boleh sampai 3,5 jam, tidak lebih dari itu. Begitupun dengan teman-temannya. Sekiranya sebelumnya bisa belajar bersama dalam satu kelas, kini harus terbagi menjadi 2 kelompok. Untuk di SMA Negeri 1 Gunung Alif, dibagi menjadi kelompok A dan kelompok B, sesi pagi dan sesi siang. Keterbatasan waktu dalam belajar membuat anak merasa kehilangan waktu belajarnya. Oleh sebab itu, saya mengambil solusi. Ada beberapa materi pelajaran yang saya buat tutorialnya dalam bentuk video. Saya upload di media YouTube sehingga anak bisa mempelajari materi itu kembali di rumah. Begitupun kelompok lain yang tidak belajar secara tatap muka tetap bisa belajar dengan melihat video yang saya share. Selain itu, saya membuatkan juga media komunikasi antar kelompok A dan kelompok B. Berisi materi yang sudah dipelajari oleh kelompok A, ditulis dan ditempel di papan media komunikasi sehingga keesokan harinya ketika kelompok B melihat, tahu bahwasanya sebelumnya belajar materi yang sudah ditempel oleh kelompok B. Di media komunikasi itu juga digunakan anak-anak untuk bertitip salam dengan kelompok yang lainnya, sehingga tetap terjalin silaturahmi. Walau kelas terbagi menjadi 2 kelompok, akan tetapi komunikasi silaturahmi tetap berjalan dengan menggunakan media komunikasi tersebut. Di akhir pembelajaran, untuk
lebih meningkatkan motivasi anak-anak dalam belajar. Penilaiannya saya menggunakan aplikasi Quizzes yang bisa diikuti oleh peserta yang sedang pembelajaran tatap muka di kelas. Begitupun untuk kelompok lain yang sedang belajar di rumah. Walau terpisah waktu, terpisah tempat, anak-anak bisa mengerjakan soal yang sama dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Anak-anak lebih bersemangat, lebih termotivasi untuk mengerjakan soalnya. Semangat anak-anakku, Indonesia membutuhkanmu. Terus bergerak, mengabdi untuk anak-anak bangsa.